di altarnya. Kami kan sujud, oh Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bawa hatimu lebih lagi, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku, terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi mari sujud, kami kan sujud, kami bawa hidup kami, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami datang, kami datang, kami datang. Ya dadabaya dadabaya, ya dadabaya dadabaya dadabaya. Oh, kami datang Tuhan, kami datang di altar-Mu, kami datang Tuhan, kami datang. Shigina la 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 baya shanda ya la la baya shande, tikira bala 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 baya shanda, tikina la bala 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 baya shanda. Pintu surga terbuka, haleluya. Seluruh umat-Mu datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan pengagungan di hadapan Tuhan. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh, tikini narabaya shanda ya ralabaya ralabaya shanda.
takkan narala bala 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 ya shanda ya rala ya se. Oh, kami percaya, hati kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat Allah dinyatakan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah yaitu Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Ini nama ya kanara babo, hirana ya naraya shane. Haleluya. Shiginara la bala 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 bala. Shiginara la bala 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 shanda ya. Kami membebaskan setiap roh kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau secara pribadi hari ini, di tempat ini, sekarang ini. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Ini narala bapa 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 bapa. Ya narala baya shanda ya rala baya. Ya narala baya shanda ya rala bo. Sembah, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Allah kita, sembah Yesus Tuhan. Kini narabaya shanda ya rala papa 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 papa. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Terus sembah Dia, terus tinggikan Dia, terus agungkan Dia. Haleluya ya ralabaya syada ya rab. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kau boleh mengangkat hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan, datanglah kerajaanmu. Haleluya. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan lebih lagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kau layak ditinggikan dan dipuji Tuhan kami.
dan hibur. Mari dengan imanmu, dengan sukacita penuh, katakan datanglah kerajaan. Jadilah Tuhan kehendak seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan. Yes, Jesus. Biarlah Engkau disenangkan atas pujian kami. Amen. Father. Ya Allah, bala ya Syekh. Ya datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Kami akan bersukacita lebih lagi Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau bersukacita lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Lambaikan tanganmu, katakan yes, Tuhan Yesus baik. Katakan yes, Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, mari kita datang di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Ya, pujian tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, oh oh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sukacita katakan masuk, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji, puji dan tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh oh. Sebab Tuhan baik, haleluya.
haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Sama-sama mari lambaikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau boleh mengangkat kedua tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi dengan iman katakan, sebab Tuhan baik, ya Tuhan. Kami percaya Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami angkat hati kami katakan, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami katakan Tuhan baik, Tuhan baik, yes Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yes Jesus. Berikan tepuk tangan kepada Allah kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang masih semangat katakan amin. Saya mau katakan berkat tidak selamanya berbicara tentang harta dan kekayaan. Tetapi berkat adalah sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang setuju dengan saya kita katakan amin. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Jesus. Sama-sama katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua dengan iman katakan diberkati, amin. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes Jesus. Mari sama-sama katakan kasih setiamu nyata bagi. Mari dengan imanmu katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua dengan iman katakan kami percaya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati
berkati Tuhan. Alasan untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan imanmu katakan, diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Katakan, aku untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Sebelum duduk katakan pada diri sendiri, katakan, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita terus mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dia Allah yang sudah memulihkan kita. Dia Allah yang sudah menyembuhkan kita. Dia adalah Allah yang memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari katakan segala hormat, kemuliaan
hadapan Tuhan lebih lagi. Kita bawa hati kita. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memulihkan kami, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari angkat hatimu, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Yesus seumur hidupku. Kita minta musik saja, keyboard mainkan ini. Kita angkat tangan kita, katakan ku sembah Engkau. Amin. Naikkan pujian ini. Yesus, dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, kalau nafas yang Kau berikan bagi kami Tuhan, ada satu tujuan yang Kau berikan bagi kami, yaitu untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan hari-hari ini Tuhan, apapun sedang Kau perbuat atas hidup kami hari-hari ini, kami tahu bahwa kami sedang menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami. Buat kami tidak keluar dari kasih karunia-Mu. Buat kami tidak keluar dari anugerah-Mu Tuhan. Tapi biar kami berjalan
seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kebesaran kami kembalikan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara lihat kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. Amin. Saya selesai doa pagi, Tuhan menaruhkan di dalam hati saya tentang lembah penentuan. Saya nggak mengerti tentang lembah penentuan. Sepanjang selama saya dapat itu, saya cuma katakan Tuhan mau bicara apa sama umat Tuhan. Biar apa yang menjadi hati Tuhan, saudara bisa serap, saudara bisa ambil, dan saudara bisa lakukan. Apa itu yang namanya lembah penentuan, saudara? Lembah penentuan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang harus menentukan keputusan untuk langkah hidup ke depan dengan tepat dan benar. Saya ulangi lagi, apa itu lembah penentuan? Lembah penentuan itu adalah satu keadaan atau satu kondisi di mana seseorang harus menentukan keputusan untuk langkah hidup ke depan dengan tepat dan benar. Jadi saya katakan lembah penentuan ini sangat menentukan hidup saudara dan saya. Kenapa saya katakan, kenapa Roh Kudus taruh lembah penentuan? Kita bisa lihat hari-hari ini saudara. Ya, hari-hari ini kita bisa melihat keadaan, kondisi. Bahkan kita bisa melihat bukan cuma perekonomian dan lain sebagainya. Di mana saudara dan saya harus dituntut di dalam lembah penentuan yang menentukan hidup saudara hari ini berdiri di mana. Karena firman Tuhan katakan kita tidak bisa berdiri di dalam dua perahu. Satu perahu yaitu perahunya dunia, satu perahunya Tuhan. Maka saya katakan ketika kita berdiri di dalam dua perahu, maka cepat atau lambat saudara akan jatuh. Maka saya katakan harus ada keputusan yang benar yang saudara harus ambil. Tepat dan benar. Kita bisa melihat di sini alasannya kenapa untuk kita menentukan hidup kita ke depan dengan tepat dan benar. Karena saya katakan karena hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13. Ini seperti kebanyakan orang merancangkan sesuatu yang ke depan. Bahkan banyak hamba Tuhan yang merancangkan jadwal pelayanan sampai 1 tahun, 2 tahun kemudian. Kadang kalau saya telepon, aduh ibu jadwalnya sudah penuh sampai tahun sekian-sekian. Padahal Alkitab mencatat dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kenapa kita harus menentukan hidup kita? Karena hidup saudara dan saya kita nggak pernah tahu. Hari ini, besok, kemudian selanjutnya kita nggak pernah tahu. Karena firman Tuhan katakan dibandingkan hidup manusia, kemudian dibandingkan dengan kekekalan itu nggak seimbang. Ya, nggak seimbang. Karena apa? Alkitab mencatat manusia itu 70 sampai 80 tahun. Selebih dari 80 tahun itu adalah kesusahan, kesulitan. Maka saya selalu katakan sama Tuhan, Tuhan kalau tugas saya selesai, saya mau pulang. Gak usah dibandoli sesuatu saudara.
Kadang saya katakan kalau saudara sudah umur 80, kemudian 80 lebih 90, itu bikin celaka. Kenapa saya katakan celaka? Banyak orang mimpi, oh saya mau hidup 1000 tahun, saya nggak mau. Kalau saya selesai saya pulang. Kenapa? Umur 90 atau 80 lebih saudara. Menantu baru cuci piring. Dia bilang saya nggak dikasih makan. Karena apa? Karena sudah pikun. Ngomong, diulang lagi. Saya punya orang tua rohani, seorang gembala sidang di Surabaya, saudara. Dia punya saya, orang tua rohani saya, dari Gereja Pantai Kosta Indonesia. Ya, saya belajar dari dia usianya sudah hampir 80 lebih. Saudara tahu, ketika saya datang ke sana, dia tanya saya, Linda kapan datang? Kemarin saya sampai, oh iya, kemarin kapan datang? Saya ngomong kemarin 5 menit ditanya saya lagi, kapan datang? Lama-lama saya pikir, waduh, saya bisa ikut-ikut juga bingung. Ini yang Alkitab katakan, maka dikatakan usia manusia 70 sampai 80, kalau dikasih 80 itu puji Tuhan. Amin. Ada bonus berapa tahun? 10 tahun. Kalau Tuhan kasih 90 tahun pun kita mengucap syukur. Kalau kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul kan ya? Jadi dibandingkan dengan kekekalan, itu gak bisa dibandingkan. Karena kekekalan itu berbicara, dia katakan untuk selama apa? Dadanya. Jadi selama-lama artinya itu kurun waktu yang sangat panjang. Makanya kita harus menetapkan hidup kita. Kita memutuskan hidup kita untuk kita mau lakukan apa. Saya katakan kapan lembah penentuan itu terjadi atas tiap-tiap orang. Ya. Lembah penentuan itu terjadi atas tiap-tiap orang ketika masalah terjadi dalam hidup kita, ya. Ketika persoalan, ketika problem terjadi dalam hidup kita, tekanan menekan hidup kita, sehingga kita ada sampai disebut dengan titik nadir atau yang disebut dengan titik terendah hidup kita. Ya. Itu yang disebut dengan kondisi yang seperti ini, kita ada di dalam titik yang terendah, rasanya kita udah gak bisa buat apa-apa, rasanya kita udah gak bisa lakukan apa-apa. Yang harus kita lakukan, kita memutuskan untuk apa yang harus kita perbuat. Berbicara tentang titik nadir, saya percaya tiap-tiap orang, walaupun belum mengalami, pasti akan mengalami. Ada di dalam satu titik ini, di mana saudara hanya dengan Tuhan yang bisa memutuskan segala sesuatu. Hubungannya apa? Lembah penentuan, kemudian dengan manusia. Ya. Ini hubungannya apa sih? Lembah penentuannya dengan manusia. Karena saya katakan manusia itu memiliki keterbatasan waktu. Katakan saudara dan saya memiliki keterbatasan waktu. Bukan cuma memiliki keterbatasan waktu, tetapi Alkitab mencatat. Saudara harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau Tuhan berikan kepada saudara 70 tahun, maka segala apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, satu kali saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Roma 14 ayat ke-10, mempertanggungjawabkan. Maka saya kadang-kadang heran saudara. Bahkan bukan cuma heran, sedih melihat orang Kristen, orang-orang percaya yang masih main-main dengan kehidupannya. Yang masih suka
hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka masih melakukan apa? Perzinahan. Mereka melakukan percabulan, saudara. Perzinahan, percabulan itu beda. Perzinahan itu ketika pasangan suami istri sudah pasangan suami istri kemudian melakukan hubungan dengan perempuan lain, itu yang disebut dengan perzinahan. Kalau percabulan itu anak-anak muda yang belum ada terikat dengan pernikahan, kemudian melakukan satu hubungan, itu yang disebut dengan percabulan. Ya. Mereka main-main dengan kehidupan mereka. Saya katakan kepada saudara, 3 kali saya melayani orang yang kena AIDS, saudara. 1 kali saya melayani satu perempuan. Saya tidak tahu kalau perempuan ini sakit AIDS. Kemudian dia datang sama saya layani dia. Kemudian dia nangis, dia peluk, saya peluk dia, saya melayani. Kemudian beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian dia telepon saya. Dia pindah ke satu tempat, bukan di Lampung, dia telepon. Dia katakan, tante, saya melahirkan anak, tapi anak saya cacat. Saya katakan, kenapa anakmu bisa cacat? Karena kami suami istri kena AIDS. Maka anaknya terjangkit dan kemudian anaknya meninggal. Kemudian lama saya lost kontak. Kemudian lagi saya melihat lagi. Ada satu anak muda. Dia terjangkit kena AIDS, saudara. Ya. Jadi kalau orang kena AIDS, saudara nggak usah takut. Karena AIDS itu tidak menular. Ya, saudara duduk dia nggak nular selain berhubungan. Kemudian saya melihat. Kemudian ada lagi satu perempuan. Waktu satu perempuan, saudara, saya nggak mengerti, saya nggak tahu waktu ini dia sakit, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Dia katakan ini kena AIDS. Kemudian saya katakan dasarnya apa? Saya bicara dengan keluarga. Saya nggak punya dasar, saudara. Masa saya ngomong gini, Roh Kudus ngomong saya kamu kena AIDS. Nggak punya dasar. Tetapi kemudian Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan bilang gini, coba kamu lihat, minta resepnya. Kemudian saya ngomong, saya bisa minta resepnya sih saya, supaya nanti kalau kamu nggak bisa beli obat, saya bisa beli obat. Kemudian dia kasih saya resep. Waktu dia kasih saya resep, kemudian saya konsultasi dengan dokter. Dokter katakan, pasien AIDS. Kemudian meninggal. Karena saya katakan apa? Mereka tidak mau, saya katakan, ada di lembah penentuan untuk menentukan hidupnya. Maka yang ada kebinasaan. Mengerti kebenaran firman, tahu kebenaran firman, tapi nggak mau lakukan. Seringkali kita ada di dalam lembah penentuan, tetapi kita tidak mengambil satu sikap yang benar. Sekali lagi saya katakan, hidup saudara dan saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang mengerti, katakan amin. Saya bertemu dengan satu anak laki-laki, saudara. Dia anak laki-laki ini, ya, dia pecandu minuman keras. Dia bukan cuma pecandu minuman keras, dia hidup dengan gaya hidup bebas. Kemudian satu kali dia bertemu, dia katakan gini, saya sudah bosan dengan keadaan saya. Ya, dia bosan dengan keadaannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan teman satu kantornya. Teman satu kantornya ini adalah orang yang percaya Tuhan. Kemudian teman sekantornya ini memperkenalkan Yesus dalam hidupnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang anak muda ini? Dia tahu dia ada di dalam lembah penentuan untuk menentukan hidupnya ke depan itu seperti apa. Hidup yang sudah hancur-hancuran, hidup yang rasanya udah gak bisa diperbaiki. Tetapi ketika temannya menawarkan Yesus, dia katakan ini Yesus, ada jalan, ada kebenaran dan hidup. Kemudian dia masuk di dalam lembah penentuan, kemudian dia menentukan. Dia katakan aku akan ikut Yesus.
Dia meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Kemudian dia melayani Tuhan. Kita bisa melihat di sini. Sekali lagi saya katakan hidup itu adalah pilihan. Saudara mau pilih hidup yang mana? Kitab Ulangan dia katakan gini. Ada dua pilihan, cuman berkat atau kutuk. Hidup atau kematian. Tetapi Alkitab mencatat dia katakan pilih hidup, jangan pilih kematian. Pilih berkat, bukan kutuk, saudara. Ini yang Alkitab katakan. Pilih hari ini. Mana yang saudara mau pilih dalam hidup saudara? Saya memberikan contoh, saudara. Ada 3 orang yang memiliki keputusan di dalam lembah penentuan. 3 orang ini memiliki penentuan yang hasilnya masing-masing berbeda. Saya memberikan contoh yang pertama, Elimelek. Siapa Elimelek? Elimelek itu adalah istri suami dari Naomi. Saudara perhatikan, Elimelek ini dia ada di Bethlehem, saudara. Bethlehem itu berbicara tentang rumah roti, ya, berbicara tentang hadirat Tuhan, berbicara tentang kehadiran Tuhan. Itu Bethlehem. Tetapi ketika pada saat itu bangsa itu mengalami tekanan yang luar biasa diakibatkan karena kelaparan yang hebat, saudara. Karena kelaparan yang hebat kemudian Elimelek membawa istrinya Naomi, dia membawa kedua anaknya yaitu Kilion dengan ada 2 anaknya. Dia bawa untuk pergi ke Moab, saudara. Jadi kita lihat dia ada di tengah-tengah berkat Tuhan, ya. Walaupun kondisi pada hari-hari itu mengalami kelaparan. Kemudian mereka pergi ke Moab, meninggalkan apa? Meninggalkan Bethlehem. Ya, mereka meninggalkan Bethlehem. Dia membawa Mahlon, dia membawa Kelion, dia bawa 2 anaknya, dia bawa istrinya. Kemudian dia tinggalkan Bethlehem. Waktu dia tinggalkan Bethlehem, dia masuk ke Moab. Saya mau katakan sejarah Moab sendiri, Moab itu adalah keturunan dari Lot. Kita harus tahu dulu, ya. Moab ini keturunan Lot dari hasil hubungan antara ayah dengan putrinya. Nah, ini Moab. Maka tadi di mobil siapa yang lagi ceritanya? Kenapa ya kan banyak penyakit-penyakit itu khususnya ada di daerah-daerah yang penyakit-penyakit kelamin. Saya bilang kamu ingat sejarah. Bagaimana ketika Nuh, dia selesai, kemudian air bah selesai, kemudian dia minum sampai mabuk, kemudian 3 anaknya melakukan hal yang tidak baik. Kemudian ada 3 anaknya, Sam, Ham, dan Yafet. Salah satu dari mereka, waktu mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian dia melihat segala sesuatu dari orang tuanya, maka dikutuk. Kemudian sejarah ini juga menceritakan Moab, saudara. Moab ini dikatakan sejarahnya ini adalah keturunan Lot. Keturunan Lot dari hasil hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ketika Allah menyelamatkan mereka dari Sodom dan Gomora. Mereka diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Setelah mereka diselamatkan dari Sodom dan Gomora, kemudian Lot itu meninggalkan Zoar. Dia tinggalkan Zoar karena nggak aman lagi di Zoar. Dia pergi ke satu goa. Waktu dia pergi ke satu goa, saudara, dia dengan kedua anaknya bilang begini dengan bahasa saya. Sudah nggak ada anak, nggak ada laki-laki lain. Kita cuma punya bapak, ayo kita kasih dia mabuk. Kemudian saudara tahu, kemudian bapaknya dikasih minum anggur. Waktu bapaknya minum anggur, kemudian bapaknya mabuk. Apa yang terjadi? Maka anak perempuan yang pertama, dia menghampiri papanya, kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki. Itu yang disebut dengan Moab. Saudara bayangkan,
orang yang mengerti kebenaran, orang yang tinggal di Bethlehem, orang yang ada di dalam rumah Tuhan, ketika mengalami tekanan yang hebat, dia nggak lari lagi kepada Tuhan, tetapi dia tinggalkan Bethlehem, dia lari kepada dunia, dia lari kepada Moab. Apa yang terjadi? Ada harga yang dibayar. Elimelek, Mahlon, Kelion, mereka meninggal. Sebelum mereka meninggal, mereka punya istri. Kedua anaknya ini punya istri. Istri yang pertama itu yang bernama Orpa, kemudian bernama Rut. Kita lihat satu. Ketika ada masalah, permasalahan, mereka meninggalkan Tuhan, maka yang terjadi, mereka bayar harga. Ini Elimelek. Kemudian saya akan membawa lagi untuk saudara mengerti lagi. Dua menantunya, bahkan Naomi, saudara. Naomi dengan kedua menantunya. Yang pertama Orpa. Orpa kemudian sama Rut, ini sama-sama mereka orang Moab. Orang Moab, karakternya orang Moab itu, dia sebagai penyembah berhala. Artinya apa? Rut sama Orpa ini bukan orang yang kenal Tuhan. Dia penyembah berhala. Dia percaya kepada tahayul-tahayul. Ini dikatakan Orpa sama Rut. Kemudian bagaimana saudara seorang istri ditinggalkan oleh suami. Mereka ada di dalam satu titik nadir, mereka harus memilih. Kemudian Naomi dia bilang begini. Dia katakan, aku harus kembali ke Bethlehem. Kemudian dia berbicara, dia katakan kepada Orpa, hai Orpa, kamu kembali kepada bangsamu. Dia bicara kepada Rut, kembali kepada bangsamu. Karena saya harus kembali lagi ke Bethlehem. Kemudian apa yang terjadi? Seorang Orpa, dia hidup di tengah-tengah orang yang kenal Tuhan. Selama berapa tahun? 10 tahun. Dia bersama-sama hidup dengan Naomi, dia bersama-sama hidup dengan Elimelek, bagaimana mereka melakukan hubungan dengan Tuhan. Mereka tahu itu. Tetapi ketika Naomi katakan, kamu pergi kembali kepada bangsamu. Apa yang dilakukan Orpa? Orpa pergi meninggalkan mereka. Sejarah mencatat bahwa sampai Alkitab ditulis, dia katakan, tidak ada sejarah yang mencatat tentang kehidupan Orpa. Artinya apa? Selesai cerita Orpa. Selesai. Karena pilihannya apa? Dia sudah mendapat sesuatu yang benar. Dia harus kembali lagi berjalan dengan sesuatu pengalaman yang lama. Alkitab mencatat tidak ada cerita di dalam Alkitab. Tetapi kemudian tentang Rut. Kemudian Naomi dia katakan gini, Naomi dia berbicara, kamu pulang ke bangsamu. Apa yang dilakukan Rut? Dia katakan bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dia mengambil keputusan, dia harus ikut Naomi. Saudara tahu dia berjalan, dia kembali ke Bethlehem. Keputusan yang diambil oleh Rut diceritakan dalam sepanjang sejarah Alkitab. Dia katakan dari Rut ini dia kawin dengan Boas. Mereka Boas kawin dengan Rut, kemudian punya anak yang bernama Obed. Obed ini punya anak melahirkan yang namanya Raja Daud. Kemudian dari Raja Daud dan Yesus turun dari keturunan ini. Artinya apa? Ketika saudara ada di dalam satu situasi, di dalam satu titik nadir. Ketika saudara katakan saya udah gak bisa lakukan apa-apa. Saya mau katakan kepada saudara, ambil keputusan yang benar dan yang tepat. Dan kita bisa melihat sepanjang Alkitab menceritakan, bahkan ada satu kitab yang menulis tentang Rut. Karena apa? Dia pilih sesuatu yang benar. Saya katakan, waktu kita ada di dalam satu situasi, kondisi, keadaan mungkin,
Banyak hal tekanan yang menekan kehidupan kita. Sampai rasanya nggak ada orang yang bisa tolong kita. Saya mau katakan, kalau saudara ada di dalam titik nadir terendah ini, saudara hanya punya waktu dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Punya waktu dengan Tuhan. Kemudian, bagaimana ketika kita ada di dalam lembah penentuan? Ya, mungkin saudara katakan, saya nggak ada nih di dalam lembah penentuan, hidup saya fun-fun aja, hidup saya diberkati Tuhan. Tapi saya katakan, kenapa saya khotbah ini? Satu kali kalau saudara ada di dalam lembah penentuan, saudara ingat, oh saya lagi ada di lembah penentuan. Saya harus memutuskan segala sesuatu yang benar dan tepat. Bagaimana kita dalam keadaan, kita ada di dalam keadaan hidup di dalam lembah penentuan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita butuh mentor. Ya, kita butuh mentor. Mentor itu orang tua rohani. Mentor itu berbicara tentang gembala. Ya, kita butuh untuk apa? Untuk mereka ini mengarahkan jalan hidup saudara. Mentor ini bukannya pengganti Tuhan, tapi mentor ini hanya menuntunkan jalan yang harus saudara lakukan. Saya punya anak-anak rohani ketika mereka ada. Dia ada satu pengusaha, dia pengusaha yang cukup mapan di Surabaya. Ketika musim corona ini ada saudara, ternyata kekayaannya itu bukan karena sesuatu yang dia dapat, yang dia simpan. Tetapi kekayaannya dia peroleh dari apa? Mobil dia kredit, rumah dia kredit, usaha semua kredit. Kemudian ketika COVID itu datang, dia udah gak bisa bayar. Dia telepon saya, dia katakan, Mami, saya udah gak bisa hidup lagi Mami. Saya rasanya mau mati. Saya katakan, mati menyelesaikan masalahmu? Enggak. Kalau mati tidak menyelesaikan masalahmu, ayo sekarang bangkit. Kamu harus menentukan tentang hidup kamu. Apa yang harus kamu lakukan di hari-hari ini? Yang saya mau katakan, kita butuh seorang mentor, butuh seorang gembala, di mana ketika saudara ada di dalam ketakutan, maka saudara bisa datang. Saya katakan, tadi malam itu sekitar jam 7, itu saya punya dada, saya suka sakit, tapi kalau saya kasih minyak kayu putih hilang. Saya punya dada ini sakit, kemudian sampai di sini. Saya sudah kasih minyak kayu putih, saya sudah kasih obat, itu gak sembuh. Kemudian saya mulai istirahat sebentar. Waktu saya mulai istirahat sebentar, tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Kamu tahu, ada yang pegang ini kamu. Saya kemudian, maksudnya apa nih? Kemudian saya melihat ada satu sosok, itu matanya bundar, ya, tapi gak menyala. Itu jangan saudara, wah pasti matanya bundar, menyala gitu ya, enggak. Saya lihat matanya bundar, itu dia, ini saya, matanya dia gini. Dia lihatin saya, itu matanya terus dia lihatin saya. Oh saya katakan, hari ini Tuhan saya minta, kamu keluar. Keluar sampai ke akar-akarnya. Aku perintahkan kamu keluar. Jam 1 pagi, saya katakan kamu keluar. Dan aku percaya, segala sesuatu tanaman yang bukan dari Tuhan, lepas dari hidupku. Kemudian tidak lama saya istirahat. Dan saya bisa bangun pagi. Dan saya bisa melayani hari ini. Yang saya mau katakan, butuh seorang mentor. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita ada di dalam lembah penentuan selain mentor. Ya, selain gembala. Yang kedua, kita harus minta sama Tuhan untuk membuka mata batin kita. Kita minta Tuhan buka mata batin kita. Untuk apa? Waktu Tuhan buka mata batin saudara, saudara bisa mengambil keputusan yang benar.
Saya memberikan kesaksian ketika cucu saya lahir, Khairi. Karena dia waktu hamil, istrinya hamil, dia kena rubella. Kemudian waktu dia kena rubella, dokter sudah ngomong gini, anak ini kalau lahir cacat. Apa yang kamu mau lakukan? Gugurin atau diteruskan? Edo katakan, enggak akan saya gugurin. Saya tetap dengan prinsip firman Tuhan. Kemudian anak ini lahir. Waktu anak ini lahir, anaknya ganteng luar biasa. Ya, lucu sampai orang-orang bilang gini, ini anak ini seperti anak Arab, kayak orang Pakistan. Bagus banget. Kita nggak tahu. Tapi di dalam usianya 1 tahun, kita baru tahu kalau dia nggak bisa dengar, saudara. Waktu dia nggak bisa dengar, saudara, yang syok pertama kali adalah papanya. Kemudian dia berperkara dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saya melayani Tuhan, saya menjadi suami yang gak pernah lakukan sesuatu pelanggaran hidup di dalam rumah tangga. Dan saya melakukan kebenaran. Kenapa Tuhan kasih seperti ini? Dia dapat di dalam kitab Ulangan. Dia katakan, Tuhan mampu melakukan apa saja untuk kamu. Supaya dia memelihat hati Edo. Waktu dia dapat itu, dia sudah tidak bertanya dengan Tuhan. Kemudian kita nggak ada tuntunan Tuhan. Saya jujur waktu dengar itu saya syok dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan saya percaya Tuhan. Buka mata hati saya, buka jalan hidup saya untuk saya mengerti apa yang Tuhan mau. Kemudian Edo katakan kita harus ke Malaysia. Kemudian kita harus pergi ke satu dokter. Bagus untuk implan pendengaran. Kemudian kita pergi ke sana, saudara. Waktu kita pergi ke sana, kita sampai di sana, kemudian berobat, kemudian dokter katakan kalau you mau implan, dia sudah tentukan hari dan tanggalnya. Kemudian saudara, yang membuat kita kaget luar biasa. Karena saya katakan Tuhan bisa buat perkara di dalam menuntun saudara. Kemudian waktu itu selesai sudah kita pulang ke hotel, kemudian ini implan sudah tanggal dan waktu sudah ditentukan. Tapi yang aneh, waktu kita periksa di rumah sakit yang sama, tiba-tiba ada satu dokter dia bilang begini, you yakin you mau operasi implan sama dia? Kita kaget saudara. Waduh ini kenapa nih? Satu dokter yang sama di dalam satu rumah sakit bisa ngomong seperti ini. Kemudian Edo ngomong, Ma ini gimana? Mama gak ngerti. Tapi mama tahu Tuhan akan tuntun terus kita. Kemudian dia bilang, oke, kita cari. Oh saya ingat lagi. Ada di Jawa Timur, saudara, ada satu dokter bagus implannya. Kemudian saya hubungi, saya cuma ngomong Tuhan, kalau Tuhan izinkan untuk anak ini implan, Tuhan buka jalan. Saudara tahu saya telepon berulang-ulang. Nggak bisa. Kemudian kita batalkan. Kemudian saya ngomong, kita pulang dulu ke Lampung, kita tinggal tenang dulu sama Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Tiba-tiba ada satu telepon ke keluarganya Vira. Dia katakan pergi ke satu dokter. Ini dokter di rumah sakit, dia sebut rumah sakitnya ini dokter implan terbaik. Kemudian diimplan di sana. Waktu diimplan kemudian bicara saudara dengan orang yang memasang alatnya Khairi. Dia katakan kami sudah kesini. Waduh untung gak jadi. Kalau you jadi sama orang itu, dia pernah implan anak ketinggalan kasah di telinganya. Dan saya mau katakan kepada saudara, minta Tuhan buka mata rohani saudara, mata batin kita. Mungkin hari kejadian kita nggak tahu seperti saya nggak tahu apa yang saya harus buat. Tetapi Tuhan mengembalikan kita untuk mengambil keputusan yang benar. Maka saya katakan kepada saudara, ada 3 pilihan. Apa yang saudara mau pilih seperti Elimelek? Ketika tekanan besar terjadi, saudara mulai katakan tidak gereja-gerejaan. Karena Tuhan tidak menolong saya. Kemudian saudara tinggalkan Tuhan. Kemudian cari solusi. Yaitu apa? Paranormal.
yang bisa menggandakan uang. Kemudian apa yang kedua? Apakah kita seperti Orpa? Apakah kita seperti Orpa? Orpa artinya apa? Dia sudah mengecap sesuatu yang baik. Tetapi ketika ditawarkan untuk kembali lagi kepada dunia, kembali lagi kepada Moab, dia kembali kepada Moab. Dan sepanjang sejarah Alkitab tidak menulis tentang Orpa. Apakah saudara akan memilih yang ketiga, yaitu Rut? Ya, saudara pilih Rut. Dia katakan bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dia setia kepada Naomi. Maka di dalam lembah, ya di dalam lembah penentuan, dia menentukan dengan benar. Maka hasilnya saudara bisa melihat. Dia melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Raja Daud. Kemudian Yesus keturunan dari Raja Daud. Keputusan yang benar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Keputusan yang salah akan menghasilkan kebinasaan. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih. Mungkin hari-hari ini saudara ada di dalam lembah penentuan. Ketika saudara ada di dalam lembah penentuan, saudara hanya butuh Tuhan. Saudara duduk bersama dengan Tuhan, menentukan hidup saudara, bukan dengan pertolongan orang lain. Supaya apa? Supaya ada sejarah yang diceritakan dalam hidup kita kepada anak cucu kita. Makasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya mau katakan dunia bisa memberikan jawaban bagi saudara. Tapi jawaban yang membawa kepada kebinasaan. Daud ketika dia mengalami permasalahan yang dituliskan. Dia katakan ketika dia mengalami satu permasalahan dia datang sama Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang selalu saya katakan kepada saudara. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan itu datangnya dari surga saudara. Bukan dari manusia. Urabata syaka karalabaralabaya sanda. Kurikina motaka karalabaya sanda. Kiaralabaralabaya sanda. Kalau saudara sedang ada di dalam lembah penentuan. Saudara gak usah lihat kanan kiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara katakan Tuhan saya sedang ada di dalam lembah penentuan. Untuk menentukan hidup saya. Untuk menentukan masa depan saya. Untuk apa yang saya harus lakukan. Untuk apa yang saya harus buat. Sehingga ada sejarah yang menceritakan kebenaran atas hidup anak-anak saya. Engkau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada hari ini. Kurabatas saka karalabaralabaya saka. Karalabaralabaralabaya saka karalabaralabaya saka. Engkau melihat Tuhan Yesus. Ada tangan yang terangkat.
mereka merespon kebenaran firman. Biar setiap Tuhan keputusan yang mereka buat, mereka boleh mengambil keputusan yang diambil oleh Roh Tuhan. Dan mereka melihat Tuhan keajaiban. Mereka melihat pertolongan. Mereka melihat kuasa Tuhan. Meteraikan kebenaran firman ini Tuhan. Biar kebenaran ini Tuhan yang mampu mengubah seluruh paradigma kami Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan, boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak pernah berhenti kami mengucap syukur sebab Engkau luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan segenap hati kami. Dan biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang telah kita dengar bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Minggu Gereja Betani Lampung akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Doa pagi akan diadakan setiap pukul 5:30 pagi setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Saudari Lia. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp gereja. Baptisan selam akan diadakan pada minggu kedua dan penyerahan anak akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Kezia mau memberitahu bahwa ibadah sekolah minggu online akan dimulai kembali pada tanggal 23 Januari 2022. Bagi adik-adik yang belum mengikuti sekolah minggu, adik-adik bisa menghubungi Kak Arlin ya, dengan nomor di bawah ini. Dan bagi adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu, tetap semangat mencari Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya selalu manis dan indah di setiap musim kehidupan. Apapun kondisi kita hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita mau ucap syukur. Katakan haleluya. Yes. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonanmu, dan engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukannya, maka semua ini menjadi bagian. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali yang terima berkat. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu sebentar saja. Bagi anak-anak yang sudah melakukan baptisan selam, gereja akan membuat SOM, saudara, sekolah orientasi melayani. Karena saya katakan ini adalah dasar untuk setiap anak-anak. Bagi saudara yang belum pernah ikut SOM, saudara bisa ikut SOM. SOM itu yang pertama akan belajar tentang salvation, itu tentang keselamatan. Ini sangat mendasar. Tetapi ketika saudara nggak punya dasar ini, kita akan goyah. Kemudian yang kedua, bicara tentang Holy Spirit, Roh Kudus. Ketiga, bicara tentang blessing. Kemudian saudara yang ketiga itu berbicara tentang expand yang ketiga, yang keempat, saudara. Jadi saya katakan bagi saudara yang mau mengikuti SOM, saya anjurkan untuk saudara mengikuti SOM. Ya, nanti waktu kita akan atur. Tuhan memberkati.